Kisah di balik gelar Laode dan 4 karakter bangsawan suku Wuna. Dalam catatan sejarah tentang kerajaan Wuna, Raja Wuna Sangialatugo menikah dengan Waode Sope, anak dari Sapati Baluwu. Saat menikah, Waode Sope telah memasuki usia menopause. Untuk itu, harapan memiliki anak sangat kecil bahkan tidak mungkin. Suatu waktu, kerajaan Wuna kedatangan seorang penyiar Islam bernama Syarif Muhammad atau yang lebih dikenal sebagai Syekh Arab. Kedatangan Syarif Muhammad kala itu hendak melanjutkan misi penyebaran Islam di tanah Wuna. Ia pun disambut baik oleh Raja Wuna Sangialatugo. Dalam sebuah pertemuan dengan Syekh Arab, Raja Sangialatugo meminta didoakan agar memiliki seorang anak. Bila doa Syekh Arab dikabulkan Allah, Raja Sangialatugo berjanji akan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan Wuna. Mendengar permintaan sang raja, Syekh Arab segera melaksanakan sholat 2 rakaat lalu bermunajat kepada Allah. Ketika sholat, dalam pandangan Raja Sangialatugo Syekh Arab menghilang dan hanya terlihat setitik air. Tak lama kemudian, Sangialatugo kembali melihat Syekh Arab dengan seluruh tubuh dan jubahnya basah kuyup oleh keringat. Lalu Syekh Arab berkata kepada Raja Sangialatugo bahwa dengan izin Allah permaisuri Waode Sope akan mengandung seorang bayi laki-laki. Bila kelak dia lahir nanti, Syekh Arab berpesan agar anak itu diberi nama Hussein. Usai pertemuan tersebut, Waode Sope mengidam hingga pada usia kehamilan 9 bulan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Laode Hussein sesuai pesan Syekh Arab. Dalam perjalanan sejarah kerajaan Wuna, Laode Hussein menjadi Raja Wuna bergelar Omputu Sangia. Terkait kisah tersebut, di tengah masyarakat Wuna juga berkembang sejarah lisan bahwa Laode Hussein merupakan cikal bakal munculnya sebutan atau gelar Laode bagi para bangsawan masyarakat suku Wuna. Adapun nama Hussein itu sendiri oleh Syekh Arab diambil dari nama salah satu cucu kesayangan Rasulullah, anak dari Ali bin Abi Thalib dan putri Rasulullah Fatimah. Sebagaimana tertulis dalam sejarah, Hussein bersama keluarga Ahlul Bait dibantai di Karbala, 70 km dari Kufah. Bagi masyarakat suku Wuna, inilah yang mendasari kemuliaan gelar Laode. Oleh karena itu setiap bangsawan di Wuna harus memiliki akhlak atau karakter terpuji.
Setidaknya ada 4 karakter yang wajib dimiliki bangsawan suku Wuna, yakni Fekiri, Fefuna, Fotoro, Feili. Fekiri berhubungan dengan pemikiran seorang bangsawan yang harus memiliki visi atau pandangan jauh ke depan. Baik itu pemikiran untuk keluarga, masyarakat, daerah, terlebih bagi agama Islam. Penamaan bangsawan dalam kehidupan masyarakat Muna bukanlah hanya sekedar pemberian gelar begitu saja, tetapi memiliki makna yang terkait dengan kepribadian yang harus dimiliki seorang bangsawan atau yang menyandang gelar Laude. Jadi di kalangan masyarakat Muna, gelar kebangsawanan itu bukanlah hanya dilihat pada nama, atau dalam bahasa Munanya sering disampaikan bahwa nalumode kabu neano maka panalumode diuno, panalumode neano maka nalumode diuno. Artinya, apalah gunanya nama kita menggunakan gelar Laude, tetapi perbuatan kita itu tidak menunjukkan atau mencerminkan gelar kebangsawanan yang kita sandang. Lebih baik nama kita biasa-biasa saja, tetapi akhlak, etika, perbuatan kita itu menunjukkan jati diri seorang bangsawan. Nah, dalam karakter kebangsawanan suku Muna, setidaknya ada 4 karakter yang harus dimiliki seorang bangsawan suku Muna. Yang pertama adalah Fekiri atau pemikiran. Nah, karakter bangsawan terkait pemikiran ini menuntut setiap bangsawan harus menunjukkan pola pikir yang memiliki visi atau pandangan jauh ke depan, baik untuk kepentingan, baik untuk kehidupan pribadinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara, terkhusus agama. Itu yang menyangkut dengan Fekiri. Adapun Fefuna bermakna bahwa seorang bangsawan suku Wuna harus berpegang teguh pada norma atau nilai-nilai hidup yang baik. Sebaik-baik norma ataupun nilai dimaksud adalah yang berlandaskan pada ajaran agama Islam, serta adat istiadat warisan leluhur yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, itu adalah Fefuna. Fefuna ini bagaimana seorang bangsawan memahami secara baik atau memegang teguh nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Nilai-nilai dimaksud tentu yang berhubungan dengan nilai-nilai adat istiadat, budaya yang tidak bertentangan dengan agama, khususnya agama Islam. Adapun Fotoro mengandung arti bahwa setiap bangsawan suku Wuna dituntut fokus terutama dalam menunaikan tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Fokus dimaksud adalah tidak mencampurkan niat pengabdian kepada masyarakat dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan. Dalam hal ini, setiap bangsawan suku Wuna harus selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang ketiga adalah Fotoro atau fokus. Nah, fokus bermakna bahwa setiap bangsawan harus memiliki fokus terhadap tanggung jawab yang dia emban ketika berada di masyarakat. Jadi perlu dipahami bahwa seorang bangsawan di kalangan suku Muna ini itu setidaknya ketika dia berada di depan, dia seharusnya menjadi panutan. Ketika dia berada di tengah, maka dia harus selalu menjadi inspirasi bagi masyarakat yang lain atau masyarakat di sekitarnya. Dan yang ketika berada di belakang, dia akan menjadi seorang motivator atau pendorong bagi perbaikan-perbaikan di tengah masyarakat.
Selanjutnya, karakter terakhir yang harus dimiliki seorang bangsawan suku Muna adalah Fei. Dalam hal ini, setiap bangsawan suku Muna harus berakhlak baik atau akhlakul karimah. Dari sekian banyak karakter, inilah puncak dari segalanya, di mana seorang bangsawan harus selalu berusaha menunjukkan kesesuaian antara niat di hati, ucapan, dan perbuatan. Yang keempat itu adalah fi'li atau akhlak. Nah, ketiga karakter bangsawan yang sudah saya sebutkan tadi, itu pada akhirnya akan berpuncak kepada akhlak atau perbuatan. Karena perbuatan ini yang menjadi ukuran kebangsawanan seseorang di kalangan masyarakat Muna, seperti yang sampaikan tadi, yang sampaikan sebelumnya, bahwa apalah artinya kita memiliki nama atau bergelar bangsawan Laude, tetapi perbuatan kita tidak menunjukkan gelar yang kita sandang. Nah, lebih bagus kita memiliki nama-nama yang biasa-biasa saja, tetapi karakter ataupun kepribadian kita menunjukkan akhlak seorang bangsawan. Saya kira ketika kita mencoba menghubungkan ini dengan ajaran agama kita, khususnya Islam, maka kita akan menemukan dalam Islam pun kita diajarkan agar mementingkan adab atau akhlak ini. Karena setiap yang kita lakukan, tolak ukurnya itu adalah akhlak. Nah, untuk itu sekali lagi, gelar Laude yang disandang oleh masyarakat Muna hari ini bukanlah gelar pemberian biasa saja. Di samping itu memiliki sejarah, juga di dalamnya hidup nilai-nilai terkait dengan karakter yang harus dimiliki oleh seorang bangsawan suku Muna. Semoga kisah dan karakter-karakter yang harus dimiliki seorang bangsawan suku Muna bisa membangun kesadaran bahwa gelar Laude adalah mulia. Untuk itu, setiap bangsawan wajib menjaga perbuatan dan terpenting selalu menjadi panutan di tengah masyarakat.